Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Sri Endang Lestari dengan NIM 2539011044 akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul AI dan Filsafat Pendidikan, yaitu menjaga jiwa belajar di tengah revolusi pendidikan 5.0. Revolusi digital telah mengubah cara manusia bekerja dan belajar. AI kini bukan sekedar alat bantu saja, melainkan sebagai pengajar baru. Sekarang, yang menjadi pertanyaan filosofis yang muncul dari pernyataan ini adalah, apakah makna belajar masih sama ketika sebagian prosesnya dilakukan oleh mesin? Sebelum kita jauh melangkah mengenai bagaimana pandangan filsafat terkait dengan perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, terlebih dahulu saya akan membahas apa sih pengertian dari artificial intelligence. Kecerdasan buatan atau AI yang disebut juga dengan artificial intelligence adalah subbidang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia dalam melakukan pekerjaan tertentu. Kecerdasan buatan atau AI memungkinkan komputer belajar dari data, mengenali pola, membuat keputusan, dan memecahkan masalah tanpa memerlukan campur tangan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sejarah perkembangan AI. Ungkapan kecerdasan buatan pertama kali digunakan pada tahun 1956 di Simposium Dartmouth dan secara luas dianggap sebagai awal dari penelitian AI. AI sendiri berkembang pada dekade-dekade berikutnya seiring dengan peningkatan algoritma dan kekuatan pemrosesan, meskipun terhenti pada tahun 1970-an dan 1980-an karena kendala teknologi dan pendanaan. Selanjutnya saya akan membahas terkait jenis-jenis AI. Kecerdasan buatan atau AI dapat diklasifikasikan menurut tingkat kecerdasan dan penerapannya. AI sendiri juga dapat dibagi menjadi dua kategori AI sempit dan AI umum. AI sempit adalah jenis AI yang dioptimalkan untuk tugas-tugas khusus seperti asisten virtual, sistem rekomendasi, dan pengenalan wajah. Dari pembagian jenis-jenis AI inilah, maka terdapat beberapa jenis AI. Di antaranya ada Narrow AI atau Weak AI. Jenis AI ini merupakan jenis AI yang lemah. Kemudian ada jenis General AI atau Strong AI. General AI ini merupakan jenis AI yang kuat. Kemudian ada Reactive Machines, Limited Memory AI, dan Theory of Mind AI. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknologi di balik AI. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi kecerdasan buatan atau AI atau disebut juga artificial intelligence menggunakan berbagai pendekatan dan algoritma untuk memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia. Mesin learning atau ML adalah sebuah teknologi penting yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Pembelajaran mendalam adalah bagian dari pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan lapisan canggih untuk menangani data dalam jumlah besar seperti foto dan teks. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Artificial Intelligence atau AI memberikan dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari meningkatkan efisiensi kerja hingga mempermudah aktivitas sehari-hari. Dalam dunia bisnis, AI sendiri mampu membantu otomatisasi tugas-tugas yang repetitif, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas. Begitu juga dengan manfaat AI, salah satunya adalah untuk membantu guru dalam mempersiapkan proses pembelajaran, seperti
efisiensi waktu dalam menyiapkan dokumen pembelajaran maupun mencari ide-ide menarik untuk mengajarkan siswa bagaimana terkait proses pembelajaran yang menarik serta strategi-strategi yang dapat diterapkan di dalam kelas. Meskipun AI memiliki banyak sekali manfaat yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun AI sendiri juga memiliki beragam tantangan dan resiko dari AI tersebut. Meskipun kecerdasan buatan atau AI memiliki banyak keunggulan, namun juga menghadapi banyak masalah dan ancaman. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah etika dan privasi, karena penggunaan AI sendiri dalam pengumpulan dan analisis data dapat membahayakan perlindungan informasi pribadi. Selain itu, terdapat risiko pengangguran akibat otomatisasi pekerjaan yang menggantikan tenaga manusia, khususnya di industri dan jasa. Masa depan kecerdasan buatan atau AI yang disebut juga dengan artificial intelligence diperkirakan akan mengalami inovasi yang semakin kompleks dan ekstensif di berbagai disiplin ilmu. AI sendiri diperkirakan akan memainkan peran yang lebih besar dalam otomatisasi industri, meningkatkan efisiensi di industri manufaktur, transportasi, dan layanan kesehatan. Teknologi seperti General AI yang sudah kita bahas sebelumnya dengan kecerdasan yang sebanding atau bahkan lebih unggul dari manusia. Hal ini tentu mengkhawatirkan apakah AI dapat menggantikan fungsi manusia dan dapat menghilangkan proses kemanusiaan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kita sekarang berada di era pendidikan 5.0, di mana sekarang kita bergelut dengan dunia teknologi yang seharusnya teknologi sendiri adalah untuk bagaimana memanusiakan manusia. Seperti yang kita ketahui pada pendidikan 4.0 fokus pada digitalisasi atau perkembangan teknologi. Sementara pada pendidikan 5.0 yang saat ini kita sedang jalani dan ke depannya, manusia ditempatkan kembali sebagai pusat peradaban. Dilema etis yang muncul dari perkembangan teknologi ini sekarang adalah bagaimana kita sebagai manusia dapat menjaga nilai kemanusiaan di tengah-tengah teknologi yang semakin gencar berkembang. Yang seharusnya teknologi seharusnya menjadi mitra kemanusiaan, bukan malah menggantikan nurani atau pengganti hati nurani manusia. Baiklah, sekarang mari kita bahas bagaimana pandangan dari beberapa teori-teori dari filsafat pendidikan terkait perkembangan AI yang semakin berkembang. Pertama, kita akan membahas dari teori konstruktivisme, yaitu belajar dari pengalaman. Menurut salah satu tokoh dari filsafat pendidikan teori konstruktivisme, yaitu Jean Piaget, yang mengatakan bahwa pengetahuan tersebut dibangun melalui interaksi dan refleksi. AI sendiri seharusnya memperkaya pengalaman, tapi tidak bisa menggantikan refleksi manusia. AI merupakan alat bantu untuk berpikir, bukan pengganti untuk berpikir. Sedangkan menurut teori konektivisme yang menyatakan bahwa belajar dalam jaringan yang dikemukakan oleh George Siemens menjelaskan bahwa pengetahuan tersebar di jaringan manusia dan mesin. Belajar mengenali pola dan menghubungkan informasi. AI membantu mengakses data, namun manusia memberi makna pada data. Artinya, meskipun AI banyak mengakses data dan bisa memberikan akses data dalam waktu yang singkat, namun untuk memberikan makna pada data tersebut, tetaplah manusia yang harus memberikan pemaknaannya. Artinya, di sini mesin bisa menghubungkan beragam informasi, namun manusialah yang bisa menemukan makna yang sebenarnya. Sekarang mari kita beranjak dari sudut pandang teori humanisme, di mana teori humanisme menyatakan bahwa
untuk menjaga nilai kemanusiaan. Humanisme sendiri menekankan bahwa pendidikan untuk memanusiakan manusia. AI tidak memiliki empati, rasa ingin tahu, atau intuisi moral. Namun, guru tetap menjadi penuntun jiwa, bukan sekedar penyampai pengetahuan. Sedangkan menurut filsafat kritis dan etika AI, seorang tokoh yaitu Paulo Freire menekankan bahwa pendidikan sebagai alat pembebasan. Risiko AI meliputi ketimpangan akses, bias logaritmik, dan kontrol data. Tugas etis untuk memastikan bahwa teknologi harus berpihak pada keadilan dan kesetaraan. Artinya, AI tanpa etika hanya akan menjadi wajah baru penindasan. Di sini pentingnya bahwasanya walaupun perkembangan teknologi atau di sini artificial intelligence yang semakin maju dan bisa mempermudah pekerjaan manusia, namun AI tetap tidak bisa menggantikan bagaimana manusia untuk mengajarkan karakter-karakter yang baik karena AI sendiri tidak memiliki intuisi ataupun bisa menanamkan empati kepada manusia. Tetaplah seorang guru yang bisa untuk menanamkan karakter yang baik dan menanamkan empati yang baik kepada anak didiknya. Oleh karenanya, meskipun AI telah berkembang pesat, namun tidak akan bisa menggantikan peran guru yaitu untuk mendidik dan memanusiakan siswanya. Bagaimana sekarang posisi guru di era AI? Guru bukan profesi yang tergantikan, tetapi justru yang paling dibutuhkan. Guru adalah desainer, pengalaman belajar yang memadukan teknologi dan empati. AI sendiri menilai hasil. Jadi, walaupun AI berkembang dengan pesat, namun guru harus memahami bahwa proses penanaman karakter dan proses pembelajaran tetap berada di tangan guru dan tidak bisa digantikan oleh AI. AI di sini berfungsi hanya membantu guru untuk menemukan ide-ide kreatif bagaimana menemukan dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswanya. Oleh karena itu, disinilah pentingnya filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan sebagai kompas. Filsafat menjaga arah pendidikan di tengah perubahan yang cepat. Teknologi mempercepat, tetapi filsafat memastikan bagaimana arah yang benar. Menurut John Dewey, bahwa pendidikan bukan terkait dengan persiapan untuk hidup, melainkan kehidupan itu sendirilah yang merupakan dari pendidikan yang sebenarnya. Oleh karenanya, kesimpulan dari presentasi terkait perkembangan AI dan bagaimana arah ataupun pandangan dari beberapa teori pendidikan terkait dari filsafat pendidikan bahwa revolusi pendidikan di era 5.0 bukan tentang menggantikan manusia, melainkan menyatukan nalar dan hati nurani. AI dapat menjadi mitra bijak jika digunakan dengan nilai kemanusiaan. Pendidikan sejati bukan siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling bisa memanusiakan manusia atau yang paling manusiawi. AI mungkin bisa mengajar, tapi hanya manusia yang bisa mendidik. Karena pendidikan sejatinya adalah menanamkan karakter yang baik, karena bukan hanya sekedar dinilai dari angka yang tinggi, tetapi bagaimana karakter yang baik tercipta dari proses pendidikan dan itu hanya bisa dilakukan oleh guru. Karena teknologi seperti AI sendiri tidak memiliki empati dan tidak bisa mengantarkan dan menanamkan siswa untuk menjadi dan menanamkan karakter yang baik bagi siswanya.
Baiklah, demikian presentasi terkait AI dalam pandangan filsafat pendidikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.